Siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah 250 juta rupiah. Ciri-ciri Taufik Hidayat, buron kasus penyiksaan dibanderol 250 juta rupiah. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi resmi mengumumkan hadiah sebesar 250 juta rupiah bagi yang menemukan Taufik Hidayat 30, buronan kasus penyiksaan dan penyekapan yang menimpa seorang perempuan bernama Yuvita Tri Rezeki, 26. Uang ratusan juta itu akan diberikan bagi siapa saja yang dapat memberikan informasi akurat mengenai keberadaan buronan tersebut kepada aparat atau membantu hingga yang bersangkutan berhasil diamankan. Berdasarkan foto yang beredar, berikut ini ciri-ciri Taufik Hidayat yang kini diburu aparat. Alis kiri bergaris, paling menonjol. Terdapat guratan atau garis putus vertikal yang cukup jelas pada bagian tengah hingga ujung alis sebelah kiri. Bisa berupa bekas luka atau gaya cukuran rambut alis. Bentuk wajah, oval dengan dagu yang sedikit tegas dan tulang pipi yang tidak terlalu menonjol. Gaya rambut potongan undercut atau tipis di bagian samping, dengan rambut bagian atas berwarna hitam dan dibiarkan lebih panjang. Pada foto terlihat mengarah atau jatuh ke sisi kanan wajahnya. Mata memiliki kelopak mata ganda double eyelid yang cukup tegas dengan sorot mata yang lurus. Hidung proporsional, cenderung lurus dengan cuping hidung yang agak lebar di bagian bawah. Bentuk bibir berukuran sedang dengan bagian bibir bawah yang sedikit lebih tebal daripada bibir atas. Warna bibir cenderung agak gelap. Telinga, bentuk telinga sedikit lebar dan agak mencuat ke samping, prominent ears. Warna kulit, sawo matang khas Indonesia. Deddy Mulyadi mengajak masyarakat Jawa Barat maupun seluruh warga Indonesia untuk berpartisipasi membantu aparat dalam menemukan terduga pelaku. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dapat mempercepat proses penegakan hukum dan memberikan keadilan bagi korban. Kepada seluruh warga, mari kita sama-sama membantu mencarinya. Siapapun yang mengetahui keberadaannya, segera informasikan kepada aparat agar yang bersangkutan dapat segera ditangkap, katanya. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih melakukan pencarian terhadap terduga pelaku dan mengimbau masyarakat untuk menyampaikan informasi melalui jalur resmi kepolisian. Kondisi Yuvita. Penyidik Polda Jabar sementara itu bakal meminta keterangan Yuvita Tri Rizky, 29 tahun, terkait penyekapan dan penyiksaan yang diduga dilakukan oleh Taufik Hidayat. Pengambilan keterangan dilakukan setelah polisi mendapat informasi kondisi Yuvita membaik. Kita terus melakukan evaluasi, analisa, pendalaman. Termasuk hari ini kita menjadwalkan, karena kami mendapatkan kabar bahwa korban Yuvita sudah membaik. Untuk itu, kita akan memanfaatkan kondisi ini untuk menginterview, kata Polda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan di Bandung Barat, Selasa 23 Juni 2026. Rudi mengatakan keterangan Yuvita akan sangat membantu untuk proses hukum lebih lanjut, namun tetap memperhatikan kondisi Yuvita baik secara fisik dan mental. Karena ini sangat besar sumbangsihnya, ada beberapa materi yang akan kami tanyakan kepada yang bersangkutan. Tentunya kami tetap memperhatikan psikologis yang trauma besar. Beliau korban, dan ini harus kita jaga. Jangan sampai pertanyaan-pertanyaan tersebut mengganggu psikologisnya. Nanti berakibat kepada pengobatan. Tentunya informasi dari Yuvita sangat kita tunggu, kata dia. Terkait keberadaan pelaku, Rudi sudah menginstruksikan jajarannya untuk segera melakukan penangkapan. Kami tidak menyampaikan secara teknis, yang pasti sampai kemanapun pelaku itu kita akan kejar, kata dia. Yuvita diduga dianiaya dan disekap kekasihnya berinisial TH selama 3 tahun di kamar kosnya wilayah Cilenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Perempuan 29 tahun mengalami luka berat, seperti tidak bisa melihat secara normal, bibir sumbing, sulit berbicara, hingga tidak bisa berjalan. Kasus dugaan penganiayaan itu sudah dilaporkan pihak keluarga ke Polda Jawa Barat pada Jumat 12 Juni 2026. Kakak korban, Melani Silviani, mengatakan korban kini masih dirawat intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin RSHS Kota Bandung. Baru dibersihkan luka-luka yang infeksi di bagian kepala dan wajah. Soalnya di kepalanya masih ada cairan nanah.
kata Melani dihubungi via pesan singkat, dilansir Detik Jabar, Kamis 18 Juni. Melani mengatakan penanganan terhadap korban akan dilanjutkan jika cairan nanah di bagian kepalanya sudah bersih. Nunggu itu keluar dulu semua, baru operasi lanjutan untuk memperbaiki struktur wajah yang hancur, ungkapnya. Menurutnya, korban merupakan adik kedua dari 4 bersaudara. Saat ini, korban sudah bisa berkomunikasi, namun suaranya belum jelas. Bisa, cuma belum jelas, ujarnya. Disinggung kata pertama yang diucapkan korban, Melani menyebut adiknya minta maaf. Pertama yang diucapin, minta maaf, tuturnya. Terkait penganiayaan dan penyekapan yang dialami korban, Melani menyebut adiknya sempat tidak jujur dan menutup-nutupi kejadian yang menerpanya. Pas ditanya dokter lukanya kenapa, dia malah nangis dan bilang kalau dia jatuh dari kamar mandi. Lalu kelamaan dia bilang kalau dia disiksa, jelasnya. Taufik Hidayat DPO, penyekap wanita Bandung arogan dan ancam RSHS pakai nama Dedi Mulyadi. Taufik Hidayat terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan berinisial YTR 29 di Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kini masuk daftar pencarian orang atau DPO Polda Jabar. Nama Taufik Hidayat kembali menjadi sorotan setelah ia disebut bersikap arogan saat berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS Bandung. Pria yang disebut mengaku sebagai debt collector itu diduga mencatut nama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM ketika tim medis mulai curiga terhadap kondisi luka korban. Keterangan tersebut disampaikan Reza Rohendi, penjaga kontrakan tempat Taufik Hidayat dan korban tinggal di kawasan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Taufik Hidayat disebut arogan saat di RSHS Bandung. Reza mengatakan peristiwa itu terjadi saat korban dibawa ke RSHS Bandung setelah sebelumnya sempat mendapat penanganan di RSUD Ujung Berung. Pihak rumah sakit saat itu meminta kehadiran suami atau keluarga korban karena luka pada tubuh YTR dianggap tidak wajar. Reza kemudian meminta Taufik Hidayat untuk menghadap pihak rumah sakit karena ia tidak memahami hubungan keluarga korban. Itu terjadi di RSHS Bandung. Pihak rumah sakit meminta mana suami atau keluarga korban. Ya akhirnya saya minta Taufik yang menghadap karena saya nggak paham kan. Dan di RSHS si Taufik ini sempat mencak-mencak dan arogan yang bilang kalau tak ditangani mau lapor ke KDM, Kang Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, kata si pelaku, kata Reza, Selasa 23 Juni 2026. Menurut Reza, kecurigaan pihak rumah sakit muncul karena keterangan pelaku mengenai penyebab luka korban dinilai tidak sesuai dengan kondisi fisik YTR. Taufik disebut membuat skenario bahwa korban terluka akibat terpeleset di kamar mandi. Namun kondisi korban yang penuh luka membuat pihak medis menaruh kecurigaan terhadap penjelasan tersebut. Sempat ancam penjaga kontrakan setelah dari RSUD Ujung Berung. Sebelum dibawa ke RSHS Bandung, korban sempat dilarikan ke RSUD Ujung Berung. Reza mengatakan Taufik sempat marah kepadanya setelah mendapat pertanyaan dari pihak rumah sakit. Sempat ada pengancaman setelah dari RSUD Ujung Berung bertemu dengan dokter dan memberikan keterangan di